Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah hari Senin lagi, kita masuk ke minggu yang baru. Jadi kalau misalkan kemarin kalian udah nonton di hari Sabtu, kita kan ngadain Q&A, ngobrolin soal banyak tuh pertanyaan dari berbagai blockchain yang berbeda. Kita kasih thumbnailnya yang menarik gitu kan, perang blockchain. Nah di sini kita akan melihat lebih lanjut nih. Kalau kemarin kan terakhir itu dari banyak blockchain, itu ada banyak yang bermasalah. Ada yang kena hack gitu kan, ada yang kerugian, ada yang beberapa memang nggak rugi tapi kemudian privasinya diserang gitu kan, ada yang banyak banget pokoknya masalah-masalah, isu-isu yang kemudian bikin kita bertanya, apakah desentralisasi kripto itu cuman klaim omong kosong belaka? Apakah ternyata proyek-proyek kripto dan protokolnya itu tidak begitu desentral dan kita sebenarnya masih butuh jarak yang lumayan jauh untuk bisa mencapai itu? Nah hari ini kita akan bahas beberapa hal itu, misalkan kayak kurang desentral, apa aja solusi-solusinya, dan kalau misalkan ada yang udah desentral, proyek mana aja sih kira-kira yang cukup menarik, yang bagus dan aman untuk kita investasikan. Nanti kita akan bahas semua tentang desentralisasi di video hari ini, dan kalau misalkan kalian mau tahu semua jawabannya dan ulasan serta bahasan kita hari ini, silahkan tonton sampai akhir. Oke, let's go! Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi yang pertama kita mau lihat singkat dulu aja ya. Kalau misalkan kita ngelihat di harga aset kripto kemarin itu lumayan rada ada rally harga. Lumayan tuh ada terbangnya dikit. Kalau misalkan kita ngeliat ke Bitcoin itu sampai kemarin hampir banget nyentuh ke 25.000 dolarnya. Jadi kemarin sampai di 24,99 berapa gitu kan. Terus kemudian ya karena itu merupakan resistensi psikologinya orang, jadi mereka pada TP. Dan akhirnya kita rada retrace back lagi dikit. Dan sekarang di angka 24 ribuan tapi tetap 24,8. Kemarin sampai ke 2322 terus kemudian balik lagi. Tapi kalau misalkan kita melihat yang Ethereum juga, itu sudah kembali ke digitnya 2000-an dolar. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu ya, kalau sekarang kan nontonnya kalian Senin malam, tapi saya recordnya udah paginya, dan kalau paginya itu masih di 2000-an angkanya. Jadi Ethereumnya masih di 2000-an dolar, Bitcoin di 25 ribuan dolar, dan itu merupakan rally harga yang cukup menarik juga untuk selama kita menghadapi bear market yang lumayan panjang ini. Kemarin sempat ada beberapa pertanyaan soal apakah ini udah bottom terus kita memang terbang rally-nya untuk melanjutkan bull run di siklus yang berikutnya, atau kita cuman merasakan rally harga yang selalu dirasakan setiap kali ada bear market. Yang mana kemudian ada beberapa pembahasan dari segi makro, Fed, dari segi likuiditas global, dari segi resesi dan lain-lainnya. Kalau mau paham itu semua, kalian bisa nonton beberapa video yang udah kami posting beberapa hari lalu, yang minggu lalu sama yang minggu sebelumnya juga. Nah, setelah kita mendapatkan latar belakang itu, kita bisa lihat ya, kalau misalkan Ethereum gitu kan, itu kan kemarin sudah sempat agak bener-bener ya gara-gara the merge, gara-gara kemarin ada yang go early udah sukses juga, sentimennya bagus dan orang beberapa beli masuk, kemudian mereka terbang. Tapi ada juga yang lain yang mereka rasa kalau misalkan Ethereum terbang pun gara-gara market cap-nya udah besar, mungkin kenaikannya nggak sampai berpuluh-puluh kali lipat. Akhirnya mereka mulai beralih nih ke beberapa altcoins, koin kripto yang di luar Ethereum, tapi yang bisa merasakan sentimen bagus juga gara-gara the merge. Nah kalau misalkan kita ngelihat di artikel ini dari Cointelegraph, itu ada 3 aset kripto yang kemarin menonjol, yang performanya tuh tinggi gara-gara sentimen bagus dari the merge Ethereum. Jadi kalau misalkan kita ngeliat ke bawah, ini ada si Lido, LDO, terus ada si Ethereum Classic sendiri, yang mana merupakan versi proof of work-nya dari Ethereum yang sebenarnya yang asli. Karena dulu yang pas ada peretasan DAO, itu yang kemudian Ethereum jadi terpecah kedua, Ethereum Classic itu sebenarnya yang aslinya. Itu adalah sejarah blok yang tidak melakukan refunding untuk beberapa korban dari DAO-nya. Jadi Ethereum yang sekarang kita kenal itu merupakan hasil fork-nya sebenarnya. Kemudian ada si Optimism, yang mana jaringan layer 2 yang ada di atas Ethereum. Kita sudah sering bahas ini juga di beberapa video terakhir. Tapi di luar dari ini pun ada yang lainnya, kayak ada si Polygon Matic, kemarin juga udah lumayan kena sentimen bagus, dan beberapa aset lainnya yang bisa kita lihat dari segi DeFi pun juga ada, kayak AV Maker dan kawan-kawannya. Jadi memang kalau misalkan melihat Ethereum karena market cap-nya besar sama kayak Bitcoin, ya memang nggak begitu tinggi sampai berpuluh kali lipat terbangnya. Cuman karena sentimen the merge itu bagus, dan itu merupakan ya banyak dari aset kripto ini masih bisa dianggap ya dalam ekosistemnya Ethereum,
Akhirnya mereka kena sentimen yang bagus. Cuman kita tidak bisa memberikan saran keuangan atau apapun mengenai aset kripto ini. Apakah benar-benar bakal berdampak terus sampai The Merge berhasil di September atau mungkin bulan berikutnya? Itu semua tergantung pada hasil keputusan kalian masing-masing terkait risetnya. Nah, kalau misalkan kita udah nih ngomongin soal aset kripto dan ngomongin soal harga, sebenarnya kita mau ngelihat ya, kemarin kan ada salah satu narasi untuk Ethereum setelah nanti The Merge, itu minersnya itu pada pengen ngelakuin fork lagi. Sama kayak yang sebelumnya, pengen ngelakuin fork lagi, jadi yang pindah ke proof of stake ya udah pindah, tapi mereka pengen tetap stay di proof of work. Yang mana sebenarnya kami kemarin udah ngasih sedikit artikel di republikrupiah.com. Jadi kalau misalkan kalian mau, kalian bisa buka di republikrupiah.com. Coba saya bukain di sini. Nah, kalau misalkan kalian buka di republikrupiah.com, itu kan ada di bagian education-nya kami. Nah, di bagian education-nya ini ada satu hal yang kalian harus tahu nih, dampak dari hard fork-nya proof of work selama The Merge Ethereum. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu tentang konteksnya, latar belakangnya, artinya apa, dan gimana cara kalian sebagai investor, apakah perlu masuk, perlu ikutan atau enggak, mungkin kalian bisa baca dan melihat beberapa informasi dari sini yang bisa kalian pelajari. Tapi pada intinya guys, kami memberikan sedikit peringatan karena sebenarnya ini merupakan salah satu cara untuk para miners dan mungkin beberapa orang lain yang pada kongsi-kongsian untuk bisa untung sendiri dari yang adanya proof of work ini. Dan kemarin kita bisa mudah melihat contohnya. Ini Bentek merupakan salah satu developer yang utama di ekosistem Ethereum, terutama dalam hal DeFi, Yearn Finance. Dia merupakan kontributor inti. Nah, dia menunjukkan nih dari kodenya tuh udah kelihatan bahwa forknya proof of work yang dikerjakan sama miners Ethereum sekarang itu sudah ada tanda-tanda mau ngerak pool. Kenapa? Karena di kodenya tuh ngelihat, kalau misalkan kita buka yang gambar yang ini, itu kelihatan kan, save gas fee to miner DAO address. Jadi berusaha untuk mengirimkan biaya gasnya itu ke alamatnya si miner sendiri. Sampai jumlahnya berapa banyak, coba tebak. Sampai 13 juta Ether. Bukan 13 juta dolar, 13 juta Ether. Jadi dikaliin 13 juta dikaliin harga Ether yang sekarang. Kalau ini mengikuti 1900-an, kalau 2000 dolar berarti lebih tinggi lagi, itu sampai 26 miliar dolar. Hanya demi diri mereka sendiri. Dan ya, ada banyak exchange yang nggak jelas, yang namanya kecil, yang nggak begitu populer, nggak begitu aman, dan bener-bener ada banyak hal-hal yang fishy aja sih, kayak mencurigakan. Itu menerima asetnya proof of work-nya Ethereum di sana, dan itu sebenarnya merupakan cara untuk menjebak retail takutnya gitu asumsi kami. Itu berusaha menjebak investor retail biar mereka pada masuk jadi exit liquidity dan mereka berusaha cari untung. Istilahnya kalau misalkan kita ngeringin baju gitu ya, kalau baju basah kita berusaha diperes, kan biasanya masih ada sisa-sisa airnya dikit. Terus kita berusaha diperes sampai kenceng banget biar bisa ngeluarin tetes-tetesan terakhirnya. Itu bisa dibilang kayak gitu. Miners dan orang-orang yang kongsi di sini berusaha untuk bisa mengambil sampai cuan profit yang paling sedikit-sedikit itu semua pengen diambil, nggak pengen ada yang bersisa yang mereka kelewatan. Jadi itu sih merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Hati-hati aja. Kalau misalkan misalkan sekarang kita udah pegang aset Ether, nanti kita bakal dapat untuk yang proof of work asetnya misalkan beneran ada, dan itu bisa kita dapat sebagai, anggap aja merupakan profit lain gitu yang bisa kita cash out. Jadi itu merupakan salah satu hal sih yang bisa kami bagikan melihat dari pengalaman sebelumnya, dari kayak yang Bitcoin ada sampai Bitcoin Cash, yang Diamond, yang Bitcoin Gold, itu semua kan yang pemegang Bitcoin dulu juga pada dapat kan aset-aset yang hasil forknya itu, dan ini sampai sekarang terus nggak relevan, dan banyak banget sih hal-hal yang fishy yang kayak dari kodenya udah kelihatan mau rug pull. Jadi menurut kami kalian harus baca sih artikel ini di website kami di republikrupiah.com biar kalian bisa berhati-hati. Oke, kita udah ngomongin soal aset kripto, soal ada beberapa sentimen yang berpengaruh di The Merge, ada yang lain-lainnya. Sekarang kita mau ngomongin soal soal perasaan orang-orang selama kita melihat beberapa transisi, dan selama kita melihat tadi kan disebut di awal ada hack, ada peretasan, ada orang kerugian, ada protokol yang disusupin sama hackers. Pokoknya banyak banget masalah akhir-akhir ini. Dari Polkadot ada kena, dari Ethereum DeFi-nya ada, dari Solana apalagi banyak. Jadi kayak kita bisa ngelihat ada hal yang bener-bener sedang
kita sedang berperang dengan banyak pihak. Ada berperang dengan privasi, dengan kode, ini urusannya nanti sama Treasury Amerika Serikat. Terus ada juga kita berperang dengan ya hackers-hackers yang pada pengen nyari untung. Terus kita berperang antar project juga sayangnya. Padahal di kripto kan kita berusaha mencapai visi yang sama ya. Kita nggak mau yang namanya dikontrol sama pemerintah, dikontrol sama entitas terpusat kayak bank-bank yang kadang punya kepentingannya tersendiri dan ingin menguntungkan pribadi mereka sendiri. Gimana caranya untuk bisa memberikan akses keuangan yang inklusif ke semua orang, yang desentral, global, nggak memandang latar belakang, ras, nggak berusaha kayak dia latar belakangnya seperti ini, dia rasnya ini, itu, dan kemudian kita berusaha membatasi akses itu. Nah, kita semua visinya sama di kripto, tapi kenapa sayangnya masing-masing proyek itu saling bunuh-membunuh, bukannya saling berusaha membangun dan saling mendukung. Kita bisa melihat salah satu contohnya di sini. Ini ada yang mendukung Tornado Cash gitu kan, karena dibilang kalau privasi itu bener-bener hak yang penting untuk manusia, dan saya setuju. Coba siapa dari kalian yang pengen mengumbar-umbar, misalkan kalian habis ngirim atau transfer duit ke orang tua atau ke teman atau ke istri, kerabat, teman, terus diumbar-umbarin ke sosial media, saya habis kirim sekian juta ke teman, saya habis kirim ini berapa banyak ke keluarga. Kayak itu kan privasi ya. Itu bukan hal yang kita pengen semua orang tahu. Nah, kemudian ada orang yang ingin membela privasi ini, tapi secara ironisnya dia kayak standar ganda. Dia standar ganda berpikir bahwa ya udah sekalian aja kita laporin biar lebih banyak developer di penjara, malah ngasih developer Bitcoin. Jadi kayak kenapa gitu loh? Kita kan udah ada beberapa developer di Tornado Cash yang kena penjara, padahal mereka nggak ada, ya nggak tahu sih ya kalau misalkan rekam jejak lain. Kita bukan ngomongin soal orang, tapi ngomongin soal kode yang ditulis di Tornado Cash. Dia kan developer yang menulis platform berusaha untuk melindungi privasi, dan dia dipenjara karena itu. Oke, mungkin ada argumen lain, misalkan rekam jejaknya kriminal atau apa dan dia dipenjara, itu lebih masuk akal. Tapi kalau dipenjaranya cuma karena nulis kode yang berusaha memperjuangkan privasi, itu kan nggak bagus. Nah, si orang ini berusaha membela, tapi kemudian di saat bersamaan malah makanin orang lain yang developer Bitcoin yang kayak nggak ada hubungannya apa-apa, tapi malah disuruh penjara, malah nge-tag Treasury Amerika Serikat, nih silakan dipenjara developer yang lain. Developer inti Bitcoin ini yang utama-utama kayak nama Gavin Andresen, kalian pasti tahu kalau misalkan udah lama di pasar kripto dan merupakan dan kalian memperhatikan developer inti siapa aja, kayak si ini juga Ian WJ ini merupakan developer inti yang penting. Dan sangat disayangkan kita melihat banyak sekali proyek yang sekarang malah seneng proyek lainnya itu malah pada kena hack. Kadang kalian nggak habis pikir gitu loh, melihat kayak ada yang seneng gitu kan, Solana kena hack, kena retas, orang-orang rugi duit loh. Kenapa kita seneng? Kalau kita rugi apakah kita seneng? Terus kita ngelihat ada beberapa protokol DeFi di Ethereum yang kemudian ditutup, dibatasi, kena sanksi, terus yang blockchain lain pada seneng. Terus nanti ada blockchain yang lain yang kena retas atau platform DeFi, terus yang lain-lainnya juga pada seneng. Kayak seolah-olah kita berusaha saling membunuh, dan nanti malah visi kripto itu malah nggak bisa kemana-mana karena kita nggak berusaha saling bahu-membahu. Nah, ini ada Twitter yang menarik nih dari si Ryan Bergman, salah satu kontributor inti juga untuk di Ethereum. Dia bilang ada hal yang sebenarnya tuh bullish dari sanksi yang Tornado ini. Ini sebenarnya memberikan kita sebuah perspektif. Kalau ada orang-orang yang nge-FUD gitu kan, bilang kalau Amerika Serikat itu yang memegang DeFi, desentralisasi itu udah mati, udah nggak ada hal yang benar-benar kita bisa lanjutkan, itu seharusnya jangan kita anggap serius. Kenapa? Karena desentralisasi itu masih muda. Kayak Bitcoin tuh baru 10-11 tahun yang lalu. Terus Ethereum platform smart contract itu baru 2015. Dan ya beberapa aplikasinya baru keluar 2016-2017. Belum benar-benar diadopsi pas tahun pandemi kemarin 2019-2020. Kemudian kita sekarang masih di 2022. Jadi kalau misalkan kita melihat dari rekam jejak historisnya, kita tuh masih muda banget. Dan kalau misalkan kita udah pengen yang namanya desentralisasi yang perfect, yang sempurna, yang memang belum ada. Bahkan kami pun selalu bilang kalau desentralisasi itu adalah spektrum.
Jadi kayak Bitcoin itu yang lebih desentral, terus Ethereum yang kedua, terus ada beberapa platform lain. Tapi kayak bukan berarti udah sempurna. Bitcoin dan Ethereum pun punya kontranya, punya beberapa hal negatif, punya isunya, punya masalahnya, dan mereka bukan aset yang sempurna untuk diinvestasikan. Meskipun kami memang percaya untuk jangka panjang dibandingkan daripada altcoins lain yang baru, mereka lebih battle tested, udah teruji selama beberapa siklus sebelumnya. Cuman ya kalau misalkan kita lihat ya, the merge aja peralihan proof of stake baru bulan depan. Kita masih muda banget dan kita masih punya banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan. Dan kalau kita langsung sentimennya pesimis, kita berpikir oke, kripto udah tamat, desentralisasi udah selesai, DeFi udah pada mati semua, udah pada dihack, udah nggak ada yang aman. Ya akhirnya kita nggak bakal bisa kemana-mana. Apakah kita sudah mau berjalan sejauh ini terus udah nyerah, berhenti? Nah, developer dan kontributor di ekosistem kripto tuh ada banyak sekali yang masih tetap maju. Dan kalau misalkan kita sebagai investor dan pendukung retail itu juga udah nyerah, akhirnya nanti kita yang akan ketinggalan sendiri dengan tren-tren yang berikutnya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ya, solusinya tuh apa sih dengan desentralisasi? Kita ada banyak sekali solusi yang bisa kita lakukan. Ada yang kena sanksi, ada front end yang diblokir dan lain-lain. Kita bisa menjalankan node komputer sendiri. Ada requirement yang beda-beda untuk menjalankan node Bitcoin dan untuk menjalankan node Ethereum. Dan memang ada banyak sekali orang yang belum punya privilege untuk bisa menjalankan node sendiri. Karena ya biaya, ada operasi, ada pengetahuan teknis. Itu hal-hal yang tidak mudah untuk orang-orang yang awam. Tapi kalau mau belajar dan kalau mau berusaha untuk bisa mencapai titik itu, ada jalannya. Kayak ini ada salah satu website theshake.xyz. Ini yang berusaha untuk meletakkan beberapa platform DeFi di IPFS. Dan untuk front end, tempat website kita bisa transaksi dan mencet-mencet tombol, itu bisa kita jalankan sendiri dengan node kita sendiri. Di sini ada beberapa tempat yang udah disediakan. Jadi kalau misalkan kena sanksi, misalkan ya alamat kita atau IP address komputer kita, itu bisa tetap lanjut dengan IPFS kita sendiri. Ada linknya di sini. Untuk gateway HNS-nya juga ada linknya di sini. Untuk AV, Compound, Convex, Curve, Saddle, Uniswap, 1inch, untuk beberapa platform DeFi, dan ini akan semakin banyak lagi ditambahin. Itu ada solusinya untuk dijalanin sendiri, tidak perlu bergantung sama penyedia infrastruktur yang terpusat. Terus selain itu kalau misalkan kita ngomongin soal protokol, wah Ethereum nanti pindah ke proof of stake itu bener-bener nggak desentral, nggak bagus. Daripada kita melihat itu dari sisi berusaha untuk membunuh suatu proyek dan bilang kalau mereka tuh udah nggak ada masa depannya, kenapa kita nggak berusaha untuk improve? Nah, Ethereum sendiri tuh punya banyak banget tim di luar dari Vitalik. Vitalik tuh bener-bener kayak udah ada hal yang sendiri yang dipikirkan, tapi banyak banget tim, grup, komunitas yang kontribusi itu secara global, desentral, dari berbagai negara berusaha untuk memajukan desentralisasi. Dan seperti yang tadi dibilang kan masih muda, masih banyak jalan. Ini salah satu jalannya tuh ada beberapa, nanti kami bagikan. Salah satunya dari ethsunshine.com. Ini Project Sunshine. Ini di sini kita bisa melihat kesehatan dari desentralisasi Ethereum. Ini ada dashboard yang melacak pengukuran desentralisasinya. Apakah software untuk konsensusnya sudah cukup diverse, sudah cukup desentral? Apakah untuk software executionnya yang transaksi dan lain-lain udah desentral? Ada targetnya berapa? Ada action yang bisa kita ambil? Terus ada banyak banget di sini. Desentralisasi itu kan selalu kami bilang spektrum ya, bukan kayak ini desentral, itu tidak desentral, tapi lebih ke mana yang lebih dan mana yang kurang desentral. Nah, kita bisa melihat dari berbagai hal, dari geolokasinya, apakah miners, validator itu terpusat di satu benua doang, atau ada di Asia, Eropa, Amerika. Ini kita bisa kelihatan di sini. Ada validator, ada dari segi staking pool, ada dari segi entitas yang staking, yang bukan pool. Terus ada beberapa metrik lain yang akan ditambahkan nantinya. Stablecoin yang desentral ada di sini, dan stablecoin biasa mungkin kayak USDC dan kawan-kawannya ada di sini. Jadi ada banyak banget fokus untuk berusaha memajukan desentralisasi dan bukan yang namanya kayak saling bunuh-bunuhan. Oke, udah tamat, udah mati, nyerah, terus nggak berusaha lagi. Terus kita lihat lagi yang satunya ada lagi di clientdiversity.org. Ini di website sini kita bisa melihat diversifikasi untuk software Ethereum.
Ada Hyperledger Besu, Lodestar, Erigon, yang ini Nimbus kalau nggak salah. Oh, Nimbus yang ini deng. Ini Nethermind berarti kalau nggak salah. Terus ada Open Ethereum, ada Gas, dan banyak lagi yang di sini. Client distributionnya tuh dilihat goalnya tuh segini deh. Yang bahaya tuh kalau misalkan lebih dari 50%. Terus kita bisa ngeliat di Twitter tuh social signalnya, orang-orang secara aktif berbicara itu ngomongin, ayo kita harus pindahin ke software yang lebih minoritas, jangan sampai kita terpusat di gas doang. Jadi ada banyak banget fokus untuk bisa memajukan desentralisasi, dan bukan berarti kita merasa nyaman. Cuman kadang ya kalau lagi bull run, orang-orang memang yang dilihat angka doang. Soal teknologi itu jarang diriset, dan mereka langsung kalau misalkan nggak untung, kalau boncos, kalau harganya turun, pasti bilangnya wah ini terpusat, ini kena hack, bla 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 bla, langsung udah mulai rumble segala macam. Tanpa kita bisa melihat data dan faktanya bahwa ini semua ada usahanya, upayanya untuk memajukan itu. Dan ini karena kita ngomongin cuma Ethereum doang, tapi ada banyak dari sisi Cardano, Avalanche, Solana, Phantom, dan kita nggak perlu sebutin semua nama, tapi ada banyak blockchain yang benar-benar mengusahakan itu. Apalagi kalau segi multi-chain gitu kan, kayak Polkadot, Cosmos, mereka sedang mengusahakan dunia di mana berbagai blockchain yang berbeda itu bisa saling berbicara satu sama lain. Ada banyak solusi kok. Ada bahkan salah satu, ini yang bikin DeFi lama, dia di Twitter bilang ada ide nih, gimana kalau bikin App Store untuk DeFi, dimana kita bisa download aplikasi secara lokal. Jadi lokal langsung di desktop kita, misalkan di laptop gitu kan. Dan misalkan Uniswap atau Aave bisa diinstal, jadi kita tidak perlu bergantung sama penyedia lain infrastrukturnya. Privasinya jadi maksimal, tidak perlu ada serangan DNS, website atau supply chain. Terus nggak ada yang bisa nge-ban kita, karena kita punya aplikasinya sendiri, kita jalanin sendiri. Dan itulah artinya menjalankan node. Kalau sebuah jaringan itu desentral, pasti lebih mudah untuk menjalankan node sendiri. Karena pada akhirnya juga kalau menjalankan node sendiri, kita bisa langsung komunikasi dengan blockchain-nya. Komputer kita bisa transaksi langsung dengan blockchain-nya. Kayak sekarang pun bisa lewat Etherscan. Tapi itu benar-benar hal yang teknis sekali, yang saya sendiri pun masih belum ahli untuk melakukan itu. Tapi sudah ada beberapa cara untuk melakukannya, dan solusinya tuh ada banyak. Apakah kita akan menyerah di mana desentralisasi masih muda dan kripto masih hanya berusia kalau dalam bahasa Jawanya kalau dalam bahasa Indonesia masih kecil lah, istilahnya masih muda banget. Apakah mau nyerah atau mau melanjutkan itu? Gitu kan. Itu pertanyaan yang kita harusnya sebenarnya lebih renungkan. Dan ada satu lagi saya mau nunjukin, ini Dapnode. Dapnode di sini tuh mengakui tantangan-tantangan desentralisasi, dan dia punya solusinya. Dan Dapnode ini memudahkan kita yang mau menjalankan node sendiri tapi nggak punya pengetahuan teknis untuk bisa dibantu di sini. Setup untuk pengguna siapapun, bisa secara private gitu kan, melakukan ini 24 jam, bisa browsing website-website yang desentral, kita bisa mengambil kontrol kembali untuk data dan privasi kita bisa bergabung sama ekonomi peer-to-peer, dan ada akses juga dengan keluarga, teman. Dan ini banyak sekali, Dapnode itu cuma salah satunya. Dan yang tadi kami perhatikan websitenya itu cuma satu dari segelintir usaha upaya lain untuk memajukan desentralisasi. Jadi apakah kita mau jadi orang yang cuman saling tuduh-menuduh, yang itu jelek, yang itu kena hack, yang itu lemah, yang itu ini, atau kita mau jadi yang membangun? Oke, kita perlu memajukan kripto bersama-sama industrinya. Semua blockchain, semua aset kripto kita usahakan untuk bisa sama-sama mencapai adopsi global dan mainstream, supaya desentral, supaya kita tidak perlu bergantung dan nggak perlu mengalami semua hal-hal yang negatif belakangan ini. Sekilas saja untuk Bitcoin sebelum kita tutup hari ini. Bahkan Bitcoin pun kadang komunitas Bitcoin itu malah kadang aneh. Mereka pikir nggak ada apapun yang terjadi di Bitcoin, nggak ada update segala macam, tapi di sini kelihatan banget. Ada Lightning, Fedimin, RSK, On-Chain Analytics, Coldcard, Block Clock. Terus yang ditambahin sama beberapa developer kontributor itu ada Nunchuck, Tapsigner, Saxcard, Boltcard, Umbrel, Start9, Join Market, Wasabi Mining, S6, Power Grid, bla 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 bla. Ada banyak banget di sini yang saya sendiri tuh nggak paham satu persatu itu artinya apa dan itu ngerjain apa, tapi aktif. Dan semua orang itu kalau misalkan lebih fokus ya untuk membangun, daripada saling membunuh lah, atau daripada saling komentar, saling tuduh menuduh, itu dunia kripto jadi lebih adem aja, jadi lebih ayem. Semua saling membantu,
dan nanti akhirnya persaingan kita tuh sehat, bukan persaingan yang saling menjatuhkan. Dan itulah harapan kami di sini yang bisa membagikan informasi ke kalian. Semoga kita bisa memiliki perspektif yang lebih bagus. Desentralisasi itu nggak mati. Kita masih punya banyak jalan ke depannya, dan semoga kita bisa menjadi partisipan yang bagus, yang aktif, biar semakin sehat ke depannya. Kita semua kan mau diadopsi global. Ya, aset-aset kripto kita jadi bisa menerima banyak likuiditas dana, kita bisa terbang, kita bisa merasakan semua manfaatnya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan teman kita juga. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga ini videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kalau kalian suka silahkan kasih jempolnya. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di sini di YouTube Republik Rupiah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya, guys. Cheers. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.